Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF 3202 Fisika Bangunan. Pada segmen ke-7 dari minggu kedua, kita akan membahas secara umum tentang konsep kenyamanan termal. Sebelum membahas kenyamanan termal, kita meninjau terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan model kesetimbangan termal pada tubuh manusia, di mana kesetimbangan termal pada tubuh manusia digambarkan dengan neraca energi termal Q.S pada tubuh manusia yang jumlahnya bergantung pada laju aliran kalor yang masuk ataupun keluar melalui mekanisme metabolisme, evaporasi, konveksi, konduksi, dan radiasi, dengan ilustrasi sebagai berikut. Pada akhirnya, jika neraca energi termal pada tubuh manusia itu bernilai 0, artinya terdapat kondisi kesetimbangan, sehingga tubuh manusia akan memiliki temperatur kurang lebih 37 derajat plus minus setengah derajat Celcius. Apabila neraca energi termal tersebut menjadi positif, maka temperatur tubuh manusia akan bertambah lebih dari 37 derajat Celcius, sehingga tubuh akan mengeluarkan keringat. Tetapi apabila neraca energi termal menurun, maka temperatur tubuh akan berkurang dari 37, lebih rendah dari 37 derajat Celcius, sehingga timbul gemetar dan sebagainya. Kenyamanan termal itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kondisi pikiran yang menggambarkan kepuasan secara subjektif terhadap satu kondisi lingkungan termal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan termal ini dapat kita bagi ke dalam beberapa kategori. Bisa kita lihat dari segi lingkungan secara fisis, bisa kita lihat dari segi personal, serta bisa juga kita lihat dari segi faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi. Secara subjektif, misalnya manusia juga memiliki respon yang berbeda terhadap kecepatan aliran udara. Kalau dia terlalu kecil, dianggapnya kurang. Kalau dia terlalu besar, dianggapnya mengganggu, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita mencoba menggambarkan dengan beberapa indikator yang dapat kita gunakan, di sini kita bisa menggunakan salah satunya adalah temperatur radian rata-rata atau MRT, yaitu suatu nilai temperatur yang dapat diukur dengan termometer globe, bentuknya seperti bola yang berwarna hitam, yang dipasangi termometer yang menunjukkan nilai globe temperature atau temperatur globe. Apabila nilai temperatur globe tersebut dikombinasikan dengan nilai temperatur bola kering dBT dan kecepatan aliran udara V, maka kita bisa mendapatkan nilai temperatur radian rata-rata atau MRT yang menunjukkan kondisi kenyamanan termal di lingkungan yang bersangkutan. Pada kondisi nyaman, maka diharapkan selisih antara dBT dan MRT itu tidak lebih dari 3 Kelvin. Sebagai indikator yang lain dapat juga kita gunakan, misalnya pada iklim hangat dikenal adanya parameter ENVT atau temperatur lingkungan, yaitu 2/3 MRT ditambah 1/3 dBT. Pada iklim yang lebih dingin atau sejuk digunakan DRT, Dry Resultant Temperature, yaitu setengah MRT ditambah setengah dBT. Dalam kenyamanan termal, kita juga mengenal adanya parameter laju metabolisme tubuh atau M yang dinyatakan dalam satuan MET, di mana 1 MET bernilai kurang lebih 58,15 watt per meter persegi dari luas permukaan tubuh. Luas permukaan tubuh manusia dewasa kurang lebih sekitar 1,7 meter persegi, sehingga 1 MET akan menghasilkan laju aliran kalor metabolisme sebesar sekitar 100 watt. Tetapi nilai ini juga nantinya akan dipengaruhi oleh jenis aktivitas yang sedang dilakukan oleh manusia yang bersangkutan. Apabila dia hanya duduk seperti ini, maka memang 1 MET, tapi kalau dia berbaring mungkin lebih rendah, menjadi 0,8 misalnya. Atau kalau dia berolahraga, maka nilainya juga bisa bertambah menjadi 4, 5, 8 atau lebih MET. Kemudian kita juga mengenal faktor insulasi pakaian ICL dalam satuan klo, di mana 1 klo menunjukkan insulasi dari pakaian jas lengkap seperti ini. Tentu saja kalau pakaiannya lebih tipis atau lebih ringan seperti ini, maka nilainya dapat berkurang.
Sebaliknya kalau pakaiannya bertambah tebal dan berat seperti pakaian musim dingin, maka nilainya pun akan bertambah. Secara akumulatif dapat kita jumlahkan satu persatu jenis pakaian, insulasinya, sehingga menjadi total insulasi pakaian yang dihasilkan oleh orang yang bersangkutan.